Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan jalannya samudra. Shalom, selamat tahun baru 2021 kami ucapkan kepada seluruh warga jemaat. Selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari ini, Minggu 3 Januari 2021. Baik bagi Bapak Ibu yang beribadah di gedung gereja GKI Kasinta Menteng, maupun yang beribadah di rumah secara mandiri melalui siaran online. Adapun penegasan warta jemaat disampaikan sebagai berikut. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakannya sejak tanggal 3 sampai dengan 9 Januari 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga. Tuhan Yesus mengaruniakan umur panjang dan keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Terkait informasi ibadah di gedung gereja Ekasinta, ibadah Minggu di gedung gereja ini telah dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Ibadah Minggu dilakukan 2 kali jam ibadah, yakni pukul 8 waktu Indonesia Barat dan pukul 16 waktu Indonesia Barat, dengan maksimal kehadiran warga jemaat setiap kali ibadah hari Minggu sebanyak 80 orang, dengan tidak membawa anak-anak. Adapun pendaftaran kehadiran untuk seluruh jam kebaktian, untuk menyesuaikan kehadiran warga jemaat dengan protokol kesehatan yang ditetapkan, diharapkan warga jemaat dapat menyampaikan rencana kehadirannya melalui pesan singkat menuju nomor hotline yang tertulis pada layar dan yang tercetak pada warta jemaat. Rencana kehadiran kiranya diinformasikan setiap hari Senin sampai hari Sabtu sebelum jadwal ibadah Minggu yang akan diikuti. Dalam rangka mendukung pelayanan, persembahan anggota jemaat dapat diberikan sebagai berikut. Kantong biru untuk diakonia, kantong merah untuk kas belanja rutin, kantong ungu untuk hari besar gerejawi, kantong pembangunan untuk belanja pembangunan. Dan bagi yang sudah memulai beribadah di gedung gereja, kiranya dapat menyampaikan persembahan sebagaimana yang diatur oleh petugas atau pelayan kebaktian. Bagi yang masih beribadah mandiri secara online, persembahan dapat diserahkan ke kantor majelis atau ditransfer menuju nomor rekening yang tertera pada tayangan ibadah online, dan bukti transfer dapat dikonfirmasikan ke Bendahara Majelis Jemaat GKI Kasinta Menteng melalui pesan WhatsApp sebagai laporan. Informasi berita keuangan berupa penerimaan, pengeluaran jemaat, dan informasi pelayanan lainnya dapat Bapak dan Ibu perhatikan melalui warta jemaat yang telah dikirimkan dalam bentuk PDF melalui WhatsApp grup jemaat. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan gereja, dapat menghubungi BPH Majelis Jemaat GKI Kasinta Menteng, yang mana kantor majelis dibuka setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, mulai pukul 9 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat.
Mewakili penetua diakon yang bertugas, serta seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah Minggu di gedung gereja ini maupun melalui siaran online, kami menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Dewina Petarung atas pelayanan dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini bagi kita. Demikian warta jemaat, dan kami sampaikan salam sehat, tetap taat protokol kesehatan dari pemerintah, dan terus berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu dan benar-benar tuntas dari negara kita. Mari kita mempersiapkan diri, kita memasuki suasana ibadah. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah dan memuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa kita senantiasa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Rasakan hadiratnya di antara kita. Mari kita berdiri dan menyanyi dari kidung pujian, Semua Baik. Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Ibadah ini ditahbiskan dalam pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian, Hidup Ini Adalah Kesempatan.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kuduskanlah kami ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu, kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
marilah kita mendengarkan firman Allah yang diambil dari kitab Yeremia 31 ayat 7 sampai 14 yang demikian firman Tuhan. Ayat ke-7. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi, hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 308 bait 1 dan 2. Tuhan kau kekal Raja hati kami. Tuhan kau kekal Raja hati kami, kami tak sesat ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bimbing kami pun dalam pergumulan, agar berteguh sampai akhirnya di terang bakar kami pandang Tuhan. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan dan doa syafaat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memasuki minggu pertama di tahun baru 2021, yaitu minggu tanggal 3 Januari.
kehidupan kita selalu disertai oleh Tuhan. Dan Ia tidak pernah meninggalkan kita, terus membawa kita kepada jalan kebenaran. Maka sebab itu Ia tidak pernah juga melupakan pengajaran untuk kita ingat melalui firman-Nya. Sebentar lagi kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk persiapan itu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ucapan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 3 Januari 2021 menandai 3 hari sudah kami memasuki tahun baru. Di dalam penyertaan-Mu lah kami hidup dan menjalani kehidupan ke depan. Karena kami percaya Engkaulah kekuatan dan penyelamat bagi kami. Pada saat ini juga kami diperhadapkan kepada firman Tuhan. Mampukanlah kami menerima, bahkan juga melakukan firman. Dan berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Itulah nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan kepada kita. Di bawah judul firman yang telah menjadi manusia. Bunyi selanjutnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Shalom. Kita bersyukur karena kita telah melalui perayaan Natal yang menandai kehadiran Yesus sebagai manusia datang ke dunia ini. Di dalam nas yang kita baca, Yohanes memulai Injilnya dengan menyebut Yesus firman itu. Yohanes juga memperkenalkan Yesus sebagai sabda Allah. Mengapa dikatakan demikian? Karena dari zaman ini Allah berbicara melalui anak. Jadi ketika Yesus berbicara, Ia adalah firman itu, Ia adalah sabda Allah. Yohanes juga memperkenalkan Yesus sebagai hikmat Allah. Karena di dalam diri Yesus itu ada sifat dan kepribadian Allah. Bahkan juga Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai isi hati dan pikiran Allah.
Karena apa yang diperkatakan dan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada dunia dan manusia adalah isi hati dan pikiran Allah itu sendiri. Lalu kemudian Bapak Ibu kita melihat Yohanes menuliskan 3 ciri Yesus selaku firman itu. Yang pertama, bagaimana hubungan firman itu dengan Bapa. Maka dengan demikian kita lihat Kristus sudah ada sejak semula bersama-sama dengan Bapa sebelum dunia dijadikan. Dia adalah oknum kekekalan itu, artinya Yesus sudah ada sebelum penciptaan. Bahkan juga dikatakan Kristus itu ilahi. Karena dia bersifat dan berhakikat sama dengan Bapa. Maka dapat Bapak Ibu baca dalam Yohanes 14 ayat 9 mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu artinya firman yaitu Yesus adalah satu dengan Bapa. Yang kedua, hubungan firman itu dengan dunia. Karena dikatakan firman itu datang ke dunia. Ia datang melalui Kristus. Allah Bapa menciptakan dan yang sekarang menopang dunia ini. Itu yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1 tadi ayat ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan. Jadi artinya firman atau Yesus itu sendiri adalah Allah Bapa yang bersama-sama menciptakan dunia ini dan kemudian menopang dunia ini untuk terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga, Yohanes juga menulis hubungan firman itu dengan umat manusia. Maka sebab itulah dituliskannya dalam ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi artinya Bapak Ibu saudara-saudaraku, hubungan firman itu dengan umat manusia karena firman itu telah menjadi manusia. Artinya di dalam Yesus Allah menjadi manusia yaitu memiliki sifat seperti manusia tetapi tanpa dosa. Inilah pernyataan dasar dari penjelmaan atau inkarnasi itu. Artinya Kristus meninggalkan surga serta memasuki kehidupan manusia lewat kelahiran alamiah seorang perawan yang bernama Maria. Maka sebab itu dikatakan di dalam Matius pasal 1 ayat 3, sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu tema Natal tahun 2020 yang menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu dalam kita menghadapi situasi sulit yang kita hadapi mulai tahun 2020 sampai memasuki tahun 2021. Kita tidak tahu kapan berakhirnya masa sulit karena pandemi COVID ini. Tapi Allah yang telah datang ke dunia ini di dalam diri Yesus Kristus menamaikan diri Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Lalu yang kedua dari nas ini, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang dunia. Di dalam yang ayat keempat, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Itu artinya hidup yang benar dan sejati terdapat dalam Kristus itu. Maka sebab itu di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 yang mendukung hidup yang benar dan sejati terdapat dalam Kristus itu, maka dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka itulah yang disebut hidupnya adalah terang bagi semua orang.
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, itu yang dikatakan dalam ayat 5. Sebagai terang, Kristus menerangi dunia yang jahat dan berdosa yang dikuasai oleh iblis. Tetapi kita lihat Bapak Ibu, sebagian besar dunia menolak dan tidak menerima terang atau tidak menerima Kristus itu. Tetapi kegelapan atau kejahatan tidak menguasainya atau mengalahkannya. Ia tetap adalah terang itu. Terang itu menerangi setiap orang, itu yang dikatakannya dalam ayat ke-9 dari nas kita. Itu artinya Kristus menerangi setiap orang melalui apa? Yaitu melalui Injil atau melalui firman Allah. Ia memberikan kebebasan bagi orang entah menerima atau menolak. Tapi dapat dipastikan bahwa tidak ada terang lain yang dengannya kita dapat melihat kebenaran dan diselamatkan. Itu hanya didapat melalui Kristus yang adalah terang dunia dan manusia. Bagian ketiga dari nas ini juga memperkatakan kepada kita, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Artinya persoalan yang dihadapi meskipun terang itu datang dan terang itu, dari terang itu orang melihat kebenaran dan kemudian diselamatkan. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Artinya pemahaman itu menunjuk kepada orang-orang yang menolaknya. Mereka tidak mengenal terang itu. Baik secara terorganisir, orang menolak Kristus itu. Bahkan mereka bekerja terlepas dari Allah. Tetapi firman-Nya dan pemerintahannya tetap ada di dunia ini. Meskipun ia ditolak, meskipun ia tidak diterima, tetapi ia tetap ada sebagai firman, bahkan juga pemerintahannya tetap bertahta di dunia ini. Lalu kemudian yang keempat, bagi yang menerima dan percaya, melalui iman percaya kepada Kristus, iman yang menyelamatkan. Dan ini suatu sikap yang berlangsung seumur hidup. Untuk menjadi anak Allah, selain menerima dan percaya kepada Kristus, kita juga harus melakukan ajarannya. Meniru tindakan dan sifatnya. Karena Yesus itu adalah penggenapan isi hati dan pesan Allah sendiri melalui firman-Nya. Percaya berarti penyerahan diri dan penyangkalan diri akan hal-hal duniawi. Akan membawa kita dekat kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian bagian kelima dari nas ini, firman itu telah menjadi manusia yang dituliskan dalam ayat 14. Kristus, Allah yang kekal itu telah menjadi manusia. Kemanusiaan dan keilahian berpadu di dalam dirinya, kecuali dosa. Dengan merendahkan dirinya, ia memasuki kehidupan, keterbatasan dan pengalaman manusia. Lalu kemudian tinggal di antara kita untuk menyelamatkan kita dari hukuman kekal karena dosa. Maka sebab itu karena dosa kitalah ia lahir dan menjadi manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, kesimpulan dari nas ini yang pertama, melalui Yesus Kristus kita mengetahui isi hati Allah. Yaitu menyelamatkan manusia dari hukuman kekal karena dosa. Hal ini memberikan pemahaman bagi kita, jangan mencari keselamatan melalui jalan pikiran kita sendiri. Seperti menyembah roh nenek moyang, menyembah batu atau kayu. Atau memberikan korban demi sebuah keselamatan, tetapi itu lahir dari pikiran kita. Tapi jika kita ingin selamat, belajarlah untuk mengikuti rencana dan jalan pikiran Allah. Melaluinya manusia diselamatkan. Maka sebab itu yang dituliskan dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu kesimpulan yang kedua, firman yang telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, ia adalah terang dunia. Terang yang menerangi kegelapan dan yang memberi kehidupan. Tanpa Tuhan yang ada hanyalah kegelapan. Agar manusia atau kita dapat berjalan
dalam terang kehidupan dan kemudian dibenarkan oleh Allah, maka ia harus bersama dengan Tuhan itu. Yang ketiga, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu Mazmur, terdapat dalam Mazmur 119 ayat 105. Yang mendandai bahwa hanya firman yang mampu menuntun kita kepada jalan kehidupan dan kebenaran. Sehingga kita tidak sesat dan binasa. Kebaikan Tuhan yang memberi kehidupan dan keselamatan, tidak semua manusia percaya akan hal itu. Namun bagi yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Itu artinya Bapak, Ibu, Saudaraku, jika kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Jika kita adalah anak-anak Allah, maka kita bersedia menerima didikan, tuntunan, pengajaran, dan sumber kehidupan darinya. Jika kita dapat menerima didikan, pengajaran, serta merasakan dan percaya akan anugerahnya yang menyelamatkan, maka tidak ada tempat bagi keraguan, kebimbangan, ketakutan, dan kecemasan dalam diri kita. Karena Dia, Yesus Kristus, yang adalah firman itu, tinggal dan diam di dalam kehidupan kita. Bahkan Dia dikatakan Immanuel, yang selalu menyertai kita kini sampai kesudahan zaman. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi, saya mengajak kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk berdoa, menaikkan doa syafaat untuk persoalan dan pergumulan kehidupan yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa Engkau datang ke dunia ini. Kami percaya pula bahwa Engkau satu sebagai manusia sehingga kami mengenal Engkau. Dalam iman pengharapan kami tetap meminta kepada Tuhan, supaya kami tetap berada di dalam Tuhan. Mempercayakan kehidupan kami kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Karena kami tahu hidup kami, tubuh kami rapuh. Kami tidak kebal oleh berbagai persoalan dan kesulitan hidup, bahkan yang terjadi saat ini. Dengan berserah kepada Tuhanlah yang memampukan kami berjalan di tengah berbagai perkara yang terjadi. Dan kami percaya Engkau yang menyertai kami, hadir, melawat kami untuk memberikan pertolongan, penguatan iman, bahkan juga kesembuhan dari luka hati kami, kesedihan, penderitaan, bahkan sakit penyakit. Kemohon Tuhan terus melawat kami umat-Mu untuk memberikan pertolongan sehingga kami menjadi kuat, mencari hari demi hari kehidupan ke depan. Yang kami tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan COVID-19 kami tidak tahu kapan berakhir. Tapi kami mohon campur tangan Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, yang sanggup untuk menghentikan segala sesuatu yang sifatnya membinasakan. Kami serahkan bangsa dan negara kami dengan segala persoalan yang terjadi. Kami serahkan gereja dan pelayanan yang terjadi dengan persoalan yang terjadi. Kami serahkan pakar kesehatan, dokter, perawat yang menangani setiap pasien yang mengalami sakit karena COVID-19 atau sakit yang lain. Bahkan kami serahkan kami umat-Mu, bahkan kami yang berlindung dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kami mendapatkan perlindungan dan keselamatan di segala jalan, tempat, dan waktu kami ada. Engkaulah kekuatan yang menopang tubuh fisik kami, bahkan juga jiwa kami.
Dan kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Karena kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami pasti yang terbaik. Dan Engkau tidak membiarkan kami dalam kesulitan yang berlarut. Karena setiap persoalan dan masalah tidak ada yang abadi. Karena selalu ada jalan keluar yang terbaik. Dengar doa dan pinta kami Tuhan, supaya kami memperoleh kelegaan di tengah masa sulit yang terjadi menimpa bangsa-bangsa di dunia, bangsa kami, bahkan seluruh masyarakat dan umat-Mu karena pandemi COVID ini. Kami berdoa supaya pekabaran Injil-Mu tetap berjalan, tetap memberitakan kabar baik. Engkau juga memberkati kegiatan gereja dan pelayanan mulai tingkat majelis sinode, majelis resut, majelis jemaat, calon jemaat. Supaya apa yang dikerjakan dalam bentuk-bentuk pelayanan kasih, pelayanan akan pemberitaan firman dapat dilakukan. Bahkan anggota jemaat-Mu dengan sadar untuk memberikan persembahan syukur untuk mendukung pelayanan itu. Dan ketika kami membagi berkat itu, maka kehidupan kami akan semakin diberkati karena kami percaya barang siapa memberi dengan sukarela, maka kepadanya diberi sukacita dan berkat yang berkecukupan. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang berduka cita, kehilangan orang yang mereka kasih, dengan lawatan kasih Tuhan, mereka boleh kekuatan dan juga penghiburan. Yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan berat dihiburkan, dilegakan. Kami berdoa untuk pelaksanaan sinode umum yang direncanakan bulan April 2021 di masa pandemi ini dapat terlaksana dengan baik, melahirkan keputusan dan peraturan GKE untuk selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk pelayanan bagi anggota jemaat, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada banyak anggota jemaat kami yang merayakan hari ulang tahun kehidupan, bahkan juga perkawinan. Bila kasih, sayang, dan berkat Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, memperpanjang umur mereka, memberkati kehidupan perkawinan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami masih kecil, bertumbuh remaja, pemuda, dan kedewasaan mereka. Mereka selalu dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan menjamin masa depan mereka kini ke depan. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua kami yang bertugas melayani umat-Mu, baik secara virtual pada saat ini, dengan talenta karunia yang ada. Teruslah kami melayani, karena kami percaya kami melayani untuk Tuhan dan sesama, dan itu akan mendatangkan kebaikan dan berkat bagi kami. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengakhiri doa kami dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan satu pujian dengan judul Tiada Terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan siamu, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Jemaat kekasih Tuhan, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Nas pengantar Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang hemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu, ya Bapa yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan telah Engkau cukupkan. Pada saat ini, sebagai ucapan syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gereja di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gereja-Mu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mengiringi persembahan syukur kita, kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 bait 1 sampai 3. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan,
Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita berdiri bersama-sama untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hati dan kehidupan saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami yang bertugas dalam ibadah Minggu tanggal 3 Januari 2021 saat ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan menyertai kita dan memberkati kita kini sampai kesudahan zaman. Terima kasih, Shalom. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan